Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya melanjutkan khotbah saya minggu lalu tentang 10 fakta yang jarang diketahui orang mengenai Ayub. Ya, saya akan lanjutkan hari ini. Kemarin kita sampai kepada 6 fakta, yaitu Ayub orang yang penuh kebenaran diri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita belajar melihat bukan belajar sih, kenapa kita membaca firman Tuhan itu dari kitab Ayub, dan kita menemukan hal-hal yang sebetulnya yang boleh saya katakan selama ini adalah seperti dusta yang kita dengar, yang membuat kita salah mengerti tentang apa yang terjadi dalam kitab Ayub. Nah, hari ini kita mau melihat bukan berarti Ayub jelek, bukan berarti Ayub tidak baik, tapi setidaknya sudah memahami bahwa cerita Ayub ini menunjukkan kepada kita bukan Ayub itu hebat, tetapi justru Tuhan itu hebat. Ya. Nah, bahkan kita temukan, saya lanjutkan di dalam yang poin yang ke-6 minggu yang lalu, Ayub itu orang yang penuh dengan kebenaran diri sendiri. Ya. Nah, keyakinan Ayub bukan pada Tuhan, tetapi kepada perilaku baiknya sendiri. Kalau saudara baca saja dalam ayat-ayat Alkitab, saya temukan ketika saya membaca kitab Ayub dalam terjemahan versi yang lain, dalam terjemahan EPIH, saya sungguh-sungguh menemukan bahwa sebetulnya banyak sekali perkataan-perkataan Ayub yang menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar tidak mengenal Tuhan. Ya, Ayub memang orang jujur, orang saleh, orang takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Tetapi 4 sertifikat ini tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Bapa di surga. Dia tidak mengenal tentang kebaikan Tuhan. Dia tidak mengenal tentang bagaimana kasih sayang Tuhan. Yang dia kenal, yang dia tahu bahwa di situ adalah Allah yang jahat, Allah yang menghukum, dan seperti itu. Nah, dan bahkan dia berdiri di hadapan Tuhan dengan kebenaran dirinya sendiri, merasa bahwa saya nggak bikin apa-apa, saya nggak bikin kesalahan. Ya, sampai dia katakan dalam Ayub 13 ayat 23 itu, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Dia seolah mengatakan, bertanya Tuhan, seberapa besar sih dosaku? Coba kasih tahu, ya, kasih tahu kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Nah, jadi seperti orang Farisi, ya, yang marah dengan kritikan-kritikan Yesus terhadap mereka. Ayub juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, menyampaikan dalam perasaannya bahwa dirinya itu adalah orang yang benar, seperti orang Farisi menganggap dirinya atau ahli Taurat menganggap dirinya sebagai orang yang benar. Karena apa? Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak ada celahnya. Dia berpikir seperti itu. Nah, di Ayub 31 ayat 6 kita bisa lihat. Biarlah ayat 31 ayat 6. Sudah dikatakan, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Bayangkan, dia bahkan memperhadapkan dirinya kepada Tuhan bahwa coba timbang, lihat pada timbangan dengan teliti. Coba lihat, dia katakan, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jadi sikap percaya pada diri sendiri membuat Ayub menegakkan mentalitas dirinya. Dia tuh menganggap dirinya itu adalah korban. Dia adalah victim, korban. Gitu. Jadi derita yang dia alami, dia rasa bahwa itu adalah suatu derita yang terjadi akibat korban. Dirinya menjadi korban. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah bahas itu kemarin minggu yang lalu bagaimana Ayub hidup dalam kebenaran dirinya sendiri. Nah, hari ini saya lanjut lagi di poin yang ke-7. Ayub berpikir bahwa Allah itu tidak peduli terhadap dirinya. Ya, Ayub pikir Allah tidak peduli. Dalam Ayub 9 ayat 16 kita bisa buka. Ayub pasal 9 ayat 16 sudah dikatakan. Sudah? Bentar dulu ya. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Jadi dia berpikir bahwa
Allah itu adalah Allah yang tidak peduli. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dari ayat ini, di terjemahan EPYH-nya mengatakan seperti ini. Bahkan sekiranya aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku tidak percaya bahwa Allah mau mendengarkan aku. Aku nggak percaya bahwa Ia mau mendengarkan aku. Jadi semacam dia merasa bahwa ngapain sih saya doa sia-sia? Ya dia nggak percaya kalau Tuhan dengarkan dia. Ayo coba saudara kita baca betul-betul, kita baca semuanya. Saudara akan temukan bahwa Ayub itu seperti semacam dia mempersalahkan Tuhan atas apa yang dia lakukan. Bahkan dia mengutuki hari kematiannya. Bahkan dia pikir bahwa ya semua aja orang baik, orang benar juga semuanya ya mati aja gitu sama-sama. Semuanya mau baikkah mau tidakkah semuanya pasti mati gitu kan. Nah, di ayat yang coba kita baca lagi di ayat yang ke-17-nya. Saya baca terjemahan EPYH ya. Karena dialah yang situ buka aja terjemahan TB karena nggak disiapkan. Buka aja terjemahan TB-nya ayat 17. Karena dialah yang mempaskan aku dengan badai dan memperbanyak lukaku tanpa alasan. Ia tidak membiarkan aku bernapas melainkan menyesakan aku dengan kepahitan. Kalau berbicara tentang kekuatan dan keadilan, dialah yang maha kuat dan maha adil. Sedangkan aku, apakah aku benar? Mulutku sendiri mengatakan bahwa aku tidak benar, sekalipun aku merasa tidak bersalah. Perhatikan. Ya. Mulutku sendiri mengatakan bahwa aku tidak benar, sekalipun dia katakan aku merasa tidak bersalah. Ayat 20. Aku dapat menunjukkan kesalahanku. Ayat 21. Aku tidak bersalah, aku tidak peduli akan nyawaku. Aku jemu menghadapi kehidupan ini. Ayat 22. Di hadapan Allah, orang yang tidak bersalah dan orang yang jahat, nih dia. Ayat 22 ini. Di hadapan Allah, orang yang tidak bersalah dan orang yang jahat sama saja karena kedua-duanya dibinasakannya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat bahwa rasa mengasihani diri Ayub membuat pandangannya terhadap Allah itu menjadi tercemar. Jadi Ayub tuh kayak masih arep kalau bahasa kita. Ya, dia berpikir bahwa Allah ini nggak peduli dengan hidupnya. Dia katakan bahwa Ia tidak sudi mendengarkan suaraku. Sekalipun aku berseru, ya, dan dikatakan Ia menjawab, dan aku percaya, dan aku tidak dapat percaya katanya. Dan maksudnya sekalipun aku berseru dan Tuhan menjawab, aku nggak akan percaya katanya bahwa Dia sudi mendengarkan suaraku. Jadi Ayub itu menjadi orang yang kayak mengasihani dirinya sendiri. Karena dia berpikir Tuhan tidak peduli dengan dirinya. Sehingga itu membuat pandangan Ayub terhadap Tuhan itu tercemar atau terkotori, menjadi kotor, tidak benar. Nah, jadi seperti juga orang-orang yang sedang melalui saat-saat sulit, ya, Ayub mengira bahwa Allah memusuhi dia. Kan banyak orang seperti itu. Sebagaimana ada orang yang melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya dan mengira bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak berpihak kepada mereka. Mengira bahwa Allah itu memusuhi dia. Karena orang juga berpikir, kalau Allah baik, kenapa saya mengalami seperti ini? Kalau dia Tuhan baik, kenapa saya harus terjadi seperti ini? Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan kemarin dalam Pondok Daud. Saya katakan seperti ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hari kita ini adalah terjadi akibat hukum tabur tuai. Jadi kalau saudara mengalami sakitan yang kamu derita pada hari ini, tidak ada satupun penyakit yang terjadi dalam diri kita itu terjadi bukan karena sesuatu yang kita tabur sebelumnya. Itu bisa kita tabur mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau bahkan Bapak Ibu, sesuatu yang kita taburi oleh karena sikap kita, perilaku kita, lifestyle kita, gaya hidup kita, cara makan kita. Atau mungkin seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Saya mau katakan bagaimana caranya orang mengutuki dirinya sendiri. Contohnya seringkali yang kita anggap sepele. Kalimat-kalimat dalam kita bahasa Dayak, mateyaku. Itu sebenarnya perkataan-perkataan mengutuki diri kita sendiri. Waduh, to mate ke aku tuh. Waduh, to gopelek ke hangku. Waduh, to pusit ya kulo tuh. Ya, itu kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan yang sebetulnya kita tidak sadar, itu kita sedang mengutuki diri kita sendiri. Bisa pecah juga kepala saya ini.
Bisa patah juga pinggang saya ini. Bisa mati juga saya ini. Kalau seperti ini, banyak sekali apa yang aku kerjakan, bisa mati aku. Saudara tahu? Saudara dengar itu? Itu seringkali kita dengar, di mana orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengutuki diri mereka sendiri. Firman Tuhan mengatakan, menurut perkataanmu engkau dibenarkan, dan menurut perkataanmu, ucapanmu juga engkau akan dihukum. Nah, kita tabur itu mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang lalu. Dan terjadilah akibatnya pada hari ini. Dan apa yang terjadi pada Ayub? Yang terjadi pada Ayub adalah karena dia telah mengutuki dirinya sendiri. Karena dia telah berprasangka yang jelek terhadap hidupnya. Apa yang dipikirkan, apa yang kutakutkan, dia katakan, justru itu yang menimpa aku. Itu yang terjadi pada aku. Jadi sesuatu yang tadi itu berdasarkan hukum tabur tuai. Jadi terjadi hari ini karena kita telah menaburnya di masa lalu. Dan itu tidak hanya bicara tentang sesuatu menabur yang baik, tetapi juga menabur yang buruk. Kalau kita menabur yang buruk, terjadi hal yang buruk. Kalau kita menabur yang baik, terjadi hal yang baik. Makanya berhati-hati dengan cara hidupmu, berhati-hati dengan perkataanmu, berhati-hati juga dengan pikiranmu. Karena bisa saja kita telah mengutuki diri kita sendiri, atau mengutuki orang lain, atau menabur yang buruk untuk hidup kita di masa yang akan datang. Oke Bapak Ibu? Amin. Nah, jadi hukum tabur tuai itu berlaku dalam setiap lini kehidupan kita. Karena itu prinsip firman Tuhan. Dalam Markus pasal 4 tentang kisah tentang perumpamaan seorang penabur. Kita bisa membacanya di sana tentang perumpamaan seorang penabur. Bahwa sesuatu yang ditaburkan, ya, itu kita tabur saja, tetapi bagaimana dia bertumbuh, kita tidak tahu. Benih ditaburkan, tabur di tanah, kemudian kita siram. Tapi untuk proses dia bertumbuh di dalam tanah kita kan tidak tahu bagaimana dia berproses bertumbuh. Tiba-tiba aja muncul. Demikian juga sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Betul atau tidak? Kita sakit hari ini, ada yang sakit kanker, sakit jantung, sakit ginjal, sakit apa. Ya kita tidak tahu sesuatu yang kita tabur di masa yang lalu. Tiba-tiba saat nanti tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba muncul dalam diri kita. Prosesnya dia bertumbuh dari kita tabur sampai dia muncul itu kan kita tidak tahu. Tiba-tiba muncul saja, bertumbuh saja. Demikian juga tanaman. Tiba-tiba muncul aja tumbuhnya dari tanah. Ibu istri saya menanam di rumah banyak kangkung kah apakah macam-macam, ya kan? Awalnya cuma tanah gitu aja, tanah aja. Saya juga nggak tahu, cuma tanah gitu. Tiba-tiba suatu saat saya lihat, ada sesuatu yang tumbuh hijau-hijau banyak. Ya, berbagai macam tanaman di situ ditanam. Ada berbagai media. Dan seperti itu, saya nggak tahu gimana proses tumbuhnya, tetapi dia bertumbuh. Keluar. Nah, demikian juga segala sesuatu dalam kehidupan kita. Entahkah itu baik atau jahat, atau itu buruk. Demikian juga kalau kita menabur yang baik, mungkin kita tidak tahu kita menabur firman Tuhan, menabur kebaikan, menabur uang, menolong orang. Nanti suatu saat dia akan bertumbuh tiba-tiba. Walaupun kita tidak tahu yang mana, taburan yang mana yang akan bertumbuh. Ya, tapi yang pasti kita tahu, wah ini hasil daripada yang pernah kita tabur. Mungkin kita lupa apa yang kita tabur di masa lalu. Amin. Nah, jadi itu yang kita harus pahami. Nah, dalam Ayub 13 ayat 24 mengatakan, Ayub 13 ayat 24, coba saudara lihat. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Coba perhatikan. Ayub, sekelas Ayub yang seringkali dipuja-puja oleh banyak orang, seringkali kalau dikhotbahkan menjadi suatu kayak semacam menjadi contoh dan teladan bagi kebanyakan orang, mengatakan seperti ini. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Jadi terlihat sekali bagaimana cara pandang Ayub terhadap Tuhan, bahwa dia menganggap Tuhan itu memusuhi dirinya sendiri. Betul? Halo? Ya, dia katakan dan menganggap aku sebagai musuhmu. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan itu memusuhi dia. Itu yang Ayub pikirkan. Dia berpikir, sekali lagi saya katakan, bahwa Tuhan tidak peduli terhadap dirinya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Ayub menyalahkan Allah atas seluruh masalahnya. Ya, seringkali dianggap Ayub tidak pernah menyalahkan Allah. Orang pikir seperti itu. Karena di ayat 22 yang adalah, coba kita buka di ayat 22 di Ayub 1 ayat 22. Ya. Seringkali dianggap Ayub tidak pernah menyatakan Allah, yang adalah kesalahpahaman dari Ayub. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Wah, Ayub ini keren.
Ya, coba kita baca ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya coba buka di Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan. Ayat 21-nya saya baca dalam terjemahan EPYH. Silakan baca terjemahan TB di sana. Dengan telanjang tanpa membawa apa-apa aku keluar dari rahim ibuku, katanya. Dan bila aku mati, aku pun tidak akan membawa apa-apa. Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadaku, dan Dia berhak mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini yang sering dipakai orang kan dalam ayat-ayat khotbah-khotbah dalam kematian. Allah memberi, Allah mengambil. Orang berpikir ini kalimat keren Ayub gitu loh. Padahal ini adalah kalimat Ayub yang di mana dia tidak mengerti akan Tuhan gitu. Ya, dia mengerti ini kalimat Ayub yang dia tidak mengerti akan Tuhan, ya. Jadi Allah memberi, Allah mengambil. Nah, jadi kemudian di ayat 22-nya dalam semuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Dalam keadaan sedemikian itu, dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Allah. Bagus ya, betul nggak? Kalimatnya juga Allah memberi, Allah mengambil itu juga tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu salah-salah juga banget gitu. Karena juga banyak manusia di seluruh dunia ini menyetujui akan ayat itu. Dan ketika ayat berikutnya, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara lihat. Kalau kita membaca berikutnya, sebetulnya pada saat Ayub mengatakan hal itu, kalau kita membacanya, masalah apa? Kesakitan yang dialami oleh Ayub saat itu belum sepenuhnya dia mengalami, belum sepenuhnya dia mengalami masalah atau kesulitan yang dihadapi. Kalau kita membaca di Ayub pasal 1, coba kita lihat ya. Dia hanya mengalami di mana kambing dombanya, api dari langit menyambar kambing dombanya, kemudian anak-anaknya mati, kemudian anak-anaknya mati, kemudian kambing dombanya dimakan api, disambar api ya. Di ayat yang berapa? Saya coba dulu ya, lihat di ayat yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain, ayat 1, dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dan seterusnya. Ayat 17, sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan menyerbu unta-unta. Oke, ayat 18 lagi. Sementara laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya dan pada 4 penjurunya dan roboh. Dan seterusnya ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia, dan dia masih bisa berbicara, dia masih bisa berkata-kata bahwa Allah memberi, Allah mengambil. Dia masih bisa mengatakan bahwa di ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sehingga akhirnya ayat 22 mengatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tetapi berbeda cerita di pasal 2. Ketika dia sudah mulai terkena barah dan itu masalah itu datang ke dalam dirinya langsung. Dia mengalami kesakitan di dalam tubuhnya langsung. Maka di saat itu kalau saudara baca lagi berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, berbeda ucapan Ayub. Ayub mulai mengutuki kematiannya. Ayub mulai mempersalahkan Tuhan. Dan semuanya tadi itu. Betul? Jadi Ayub
sebetulnya bukan orang yang tidak mempersalahkan Allah. Betul di 1 ayat 22. Tetapi kalau saudara membaca kepada cerita keseluruhannya, Ayub adalah orang yang menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan atas masalahnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Ayub itu tidak ragu menunjukkan kepada Tuhan ya, bahwa coba kita buka di Ayub 27 ayat 2. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan keadilan kepadanya. Ayub pasal 27 ayat yang kedua. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Perhatikan. Jadi Ayub tidak ragu menunjukkan kepada Allah yang tidak memberi keadilan kepadanya. Dan dikatakan dan demi yang maha kuasa, dikatakan yang memahitkan hatiku. Jadi Ayub tidak ragu menunjukkan kepada Allah dan mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak memberikan keadilan kepadanya. Dan dia mengatakan bahwa dia mempersalahkan Tuhan atas sebuah masalah yang dihadapi. Kita juga melihat angin ributlah yang menyebabkan ke-10 anaknya mati. Jadi kita baca di ayat 1. Dan perampok dari suku asinglah yang merampasi ternak-ternaknya. Dan api dari langit menyambar semua ternak-ternaknya. Tapi saudara perhatikan, dia melimpahkan atau meletakkan atau melimpahkan kehilangan itu kepada Allah. Yang dikatakannya bahwa Allah memberi, Allah mengambil. Oke? Jadi Ayub menaruh semuanya itu, meletakkan semua itu, atau melimpahkan semua apa yang terjadi, kehilangannya, kematian anak-anaknya yang terjadi pada dirinya. Itu terjadi karena Allah yang mengambil semuanya itu. Nah ini salah kaprahnya, bahwa Allah tidak pernah mengambil. Ya mungkin minggu depan saya akan bahas lebih khusus tentang Allah memberi, Allah mengambil, tentang Ayub. Kita akan dengarkan. Ya mungkin dalam beberapa minggu ini kita akan bagikan seri Ayub, kita habiskan tentang masalah, tentang apa yang terjadi pada Ayub. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi di pasal 2 ayat 10, Ayub kemudian berulang-ulang mengatakan bahwa Allah lah yang menyebabkan kehilangan dan masalah yang dia derita. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, dia sepertinya tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena dia pikir bahwa ya masih bagus ya. Dia belum sampai kepada bagian dia mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Coba perhatikan. Terjemahan EPYH-nya mengatakan seperti itu. Tetapi Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah, sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima? Maka dalam keadaan sedemikian itu pun Ayub tidak berdosa melalui perkataannya. Ya. Jadi saudara perhatikan bahwa ketika Ayub mengalami semua yang dia derita pada saat itu, di pasal 6 ayat 4 juga dikatakan Ayub ini berulang-ulang mengatakan bahwa Allah yang menyebabkan kehilangan dan masalah yang dia hadapi, yang dia derita. Di pasal 6 ayat 4 juga mengatakan, karena anak panah, Ayub 6 ayat 4, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya. Kelewatan ya. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Saya baca EPYH-nya saja. Dikatakan seperti ini. Karena anak panah Yang Maha Kuasa telah menembus tubuhku dan racunnya menjalar jauh ke dalam jiwaku. Segala kedahsyatan Allah Yang Maha Kudus bertubi-tubi melawan aku. Bayangkan, dia pikir bahwa
Allah itu bertubi-tubi melawan dia. Jadi dia pikir bahwa Allah itu adalah Allah yang sedang melawan Ayub. Dia berpikir seperti itu. Ya. Jadi karena perilakunya yang baik, Ayub berpikir, ya, dia ini baik, dia ini tidak bersalah. Sehingga dia berpikir bahwa dia adalah orang yang sedang tidak menerima keadilan Tuhan. Dia tidak menerima keadilan. Atau bisa saja saya katakan Ayub tidak bisa menerima hal itu karena dia berpikir bahwa Tuhan sedang berlaku tidak adil terhadap dirinya. Oke. Kalau coba di Ayub pasal 7 ayat 20. Ayub pasal 7 ayat 20 dikatakan, "Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa kau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku?" Sudah lihat EPYH-nya, "Apakah dosaku terhadap engkau ya Allah penjaga umat manusia? Mengapa engkau telah menjadikan aku sasaranmu dan membuat hidupku menjadi beban yang berat bagi diriku?" Jadi Allah bekerja dengan cara yang misterius, pikir Ayub. Dia berpikir bahwa Allah bekerja secara misterius bagi dirinya. Karena ketika di ayat 20 ini berkata, "Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia?" Apa dosaku? Apa yang telah kulakukan terhadap engkau? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Kenapa aku orangnya? Kenapa nggak yang lain aja? Yang lain aja. Kenapa nggak Elipas aja? Kenapa nggak Bildad aja? Kenapa nggak Zopar aja? Teman-temannya itu kan 3 orang temannya itu. Sehingga dikatakan sehingga aku ini menjadi beban bagi diriku sendiri. Di pasal 9 ayat 17. Baca lagi. Apa yang Ayub katakan? "Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku tanpa alasan." Sudah lihat? Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, dikatakan. Dalam terjemahan EPYH-nya, karena dialah yang menghempaskan aku dengan badai dan memperbanyak lukaku tanpa alasan. Jadi saudara perhatikan bagaimana Ayub sedang berdiri di posisi di mana dia menyalahkan Tuhan atas masalahnya. Yang 9, Ayub pikir Allah membunuh dia. Ayub 9 ayat 21 sampai 22. "Aku tidak bersalah," kata Ayub. Ya, nomor 9. Ayub berpikir Allah ingin membunuh dia. Di Ayub pasal 9 ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini. "Aku tidak bersalah," dia katakan. Aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semua itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah keduanya dibinasakannya. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan memang sengaja mau bunuh dia. Ya. Lalu Bapak Ibu, kita lihat di pasal yang 30 ayat 21 sampai 23. Bagaimana Ayub berpikir bahwa Allah itu sedang berada di posisi ingin membunuh dia. Ayub pasal 30 ayat 21. "Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu." Ayat 22. "Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan." Saya baca terjemahan EPYH-nya mengatakan seperti ini. "Engkau telah menjadi kejam terhadap aku dan menelan aku dengan tanganmu yang kuat. Engkau melemparkan aku ke tengah-tengah angin puting beliung dan membinasakan aku dalam angin topan. Aku tahu bahwa engkau bermaksud membawa aku kepada maut, ke tempat perhimpunan orang-orang yang pernah hidup." Perhatikan, aku tahu bahwa engkau bermaksud membawa aku ke tempat maut. Sudah lihat itu? Dia berpikir bahwa Tuhan memang sengaja ingin membunuh dia dan membawa dia ke tempat maut, ke tempat kematian. Bahkan, dengar baik-baik. Ayub berpikir bahwa dia itu tidak akan sembuh. Dia berpikir bahwa dia itu akan mati. Halo? Jikalau bukan karena Bildad, Elifas dan Zofar ya namanya teman-temannya itu. Ya, rasanya itu 3 orang itu rasanya, Elidad, Elifas dan Zofar. Kalau
Kalau bukan karena temannya ini yang terus berbicara kepada dia. Kalau nggak ada 3 orang ini, Ayub itu tidak akan bertobat, Bapak Ibu. Sudah tahu itu? 3 orang temannya ini yang lulusan seminar ini, inilah yang terus memperkatakan yang baik, mengkonfrontasi setiap perkataan Ayub. Mereka memberikan nasihat-nasihat yang baik. Makanya iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, karena dia mendengar perkataan-perkataan yang baik. Itulah menimbulkan iman dalam diri Ayub. Sehingga sampai pada suatu titik dia mengatakan bahwa segala sesuatu di ayat 42, dimasuk Ayub 42, sehingga sampai pada satu titik dia mengatakan di ayat yang ke-5, ayat 42 ayat yang ke-5, dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan oleh sebab itu ayat 6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jikalau nggak ada 3 orang temannya ini, Ayub mungkin tidak akan hidup, maksud saya. Saya berpikir seperti itu. Tetapi ya itu hanya saya berpikir seperti itu. Tetapi 3 orang temannya ini yang membawa dia, menggiring dia untuk memiliki iman dan melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang memulihkan semua keadaannya. Amin. Ayat yang nomor 10. Oke, nomor 10. Ayub putus asa dan berharap dia mati saja. Ayub membenci hidupnya. Di Ayub pasal 7 ayat yang ke-16. Ayub putus asa dan dia berharap dia mati. Dia membenci hidupnya. Kita lihat pasal 7 ayat yang ke-16. Ayat 15 dikatakan. Ayat 15 sampai 16. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Oke, dia pengen mati. Jadi ingat baik-baik, di Ayub 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, ada 2 ayat. Ayub berbuat sesuatu dan dia tidak berbuat kesalahan dan dia tidak berbuat dosa atas semua hal yang dia katakan. Itu hanya satu bagian di mana dia belum mengalami kesulitan atau rasa sakit itu yang sangat. Tapi ketika dia itu rasa sakit itu bertambah rasa sangat, makanya dia mulai mengutuki hidupnya dan mempersalahkan Tuhan atas yang terjadi padanya. Ya, dan bahkan di akhir yang poin 10 ini, dia berpikir bahwa dia mau mati saja. Ayub putus asa dan berharap dia mati saja. Dan Ayub pun membenci hidupnya. Dikatakan ayat 16, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku mati. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kita sebut pahlawan iman ini, perhatikan, dia itu kepengen mati. Betul? Dia itu kepengen mati. Dia katakan, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Betul? Di pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Jadi dia tidak punya harapan untuk hidup. Dia berpikir bahwa dia mati. Kalau itu lanjut dan dia pasti akan mati. Betul? Karena hukum tabur tuai, tetapi syukurlah ada orang yang menabur kebaikan yang membuat dia bisa melihat kebaikan. Dan dia pun bisa mengalami berkat Tuhan. Ya kita bisa contoh melihat bahwa Ayub orang yang mengalami kesulitan, tetapi kita juga melihat bahwa firman Tuhan yang membuat dia bangkit kembali. Amin. Jadi Ayub tidak punya iman kepada Allah dan yang memulihkan dan menyembuhkan. Malah dia berkata, aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku. Di Ayub pasal 17 ayat 13. Coba. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Coba saudara pikir, saya ulang lagi. Saudara pikir, bayangkan. Sebetulnya akhir hidup Ayub ini apa? Mati. Kan itu keinginannya. Betul? Kok nggak ada respon sih? Betul? Amin. Jadi
Ayub ini sebetulnya dia menginginkan kematian. Dia katakan, apabila aku mengharapkan ke dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Ya, jadi sudah perhatikan. Banyak orang menghormati Ayub, Bapak Ibu. Banyak orang menghormati Ayub. Dengarkan ini baik-baik. Banyak orang menghormati Ayub sebagai raksasa iman yang terkenal karena kesabarannya yang luar biasa. Tapi dengar baik-baik. Tetapi Ayub tidak terdaftar di Ibrani pasal 11. Cerita tentang pahlawan-pahlawan iman. Di antara para pahlawan iman itu, dia tidak tertulis di sana. Karena satu-satunya kebenaran yang ditunjukkannya adalah kebenaran diri sendiri yang memuakkan. Saudara baca betul-betul. Lihat. Bahwa betul-betul Ayub merasa bahwa dia tidak bersalah, bahkan dia pengen mati saja, memuakan dalam bahasa ininya, ekstrimnya. Dan dia tidak layak masuk dalam pahlawan iman, karena memang tidak tertulis dalam Ibrani pasal 11. Dan dia bukanlah raksasa iman. Jadi tetaplah kita bersama-sama untuk melihat bahwa kasih karunia Allah adalah bagi orang-orang yang tidak sempurna. Tetaplah kita melihat dari semua cerita Ayub ini, apa yang kita melihat? Kita melihat betapa besar kasih karunia Tuhan dalam diri Ayub yang tidak sempurna. Amin. Saya cerita bagaimana jeleknya Ayub, bagaimana bermasalahnya Ayub dengan hidupnya. Tapi di bagian akhir ini, saya mau selesai di bagian akhir ini. Saya menunjukkan kepada saudara bahwa tetaplah kita bersama-sama melihat dan percaya bahwa kasih karunia Allah begitu besar bagi orang-orang yang tidak sempurna seperti saudara, bahkan seperti Ayub. Ada saudara yang menginginkan kematianmu? Ada saudara yang menginginkan kematianmu? Tidak ada. Ayub menginginkan kematiannya, tetapi saudara melihat begitu besar kasih karunia Allah kepada Ayub. Dan saya menemukan hikmat pada hari ini. Untung ada Elifas, Zofar, dan Bildad yang berbicara kepada dia. Makanya saya bilang betapa pentingnya untuk ceritakan tentang masalah hidupmu. Supaya orang tahu. Ada orang yang menguatkan engkau. Ada orang yang menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Yang bisa menguatkan engkau. Amin. Nah, ia menegakkan orang yang Mazmur 113 ayat 7. Mazmur 113 ayat 7. Sudah? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ini dia ayatnya. Bahwa Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Artinya apa? Artinya, sekalipun begitu besar masalah yang kita hadapi, sekalipun begitu dahsyat kesesakan, penderitaan yang Ayub alami, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada semua itu. Amin. Di ayat 7 dalam terjemahan EPYH mengatakan, dia mengangkat orang-orang miskin dari debu dan orang-orang lapar dari tempat sampah. Wah. Amin. Itu dia. Sebagaimana akan kita lihat nanti, hidup Ayub mengalami titik balik. Sebelum bertemu dengan Allah, Ayub adalah seorang perengek yang secara keliru menuduh Allah sebagai penyebab masalah yang dialaminya. Tetapi sesudah dia mengenal Allah, Ayub menjadi orang yang baru, orang yang melihat Allah itu benar dan adil. Ini kisah yang mengagumkan dan kita tak akan ingin melewatkannya karena kisah ini adalah kisah yang dahsyat. Saya ulang lagi bahwa ini bukan cerita tentang kehebatan Ayub sebagai seorang pahlawan iman. Dia bukan pahlawan iman. Tapi ini tentang cerita kehebatan kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat. Orang yang menginginkan kematiannya, Tuhan tetap memiliki kasih karunia untuk membuat dia, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada kita manusia hari ini, bahwa seberat apapun yang kita alami, bahkan di posisi kita tidak punya iman seperti Ayub, Tuhan bisa membalikan keadaan kita.
mengubah yang tadinya buruk menjadi baik. Kita buka ayat terakhir. Kita harus selesaikan, kita harus adil menyelesaikan di bagian terakhir apa yang terjadi. Pasal 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Judul perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia katakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Perhatikan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Jadi dia itu tanpa pengertian selama ini. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja dikatakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Terjemahan FYH-nya katakan, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Ayat 6-nya, karena itu aku membenci diriku, dan aku duduk dalam debu serta abu sambil menyesali segala perkataanku. Dan ayat 6 dikatakan, aku mencabut perkataanku, menyesali perkataanku. Amin. Ayat 7, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, orang murkaku terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya. Sekarang ambillah ayat 7. Setelah aku selesai berbicara dengan Ayub, ia berfirman pada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan kedua kawanmu karena kalian berbicara yang tidak benar mengenai aku. Tetapi aku demikian halnya dengan hambaku Ayub. Sekarang ambillah 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub dan persembahkanlah korban bakaran bagi diri kalian. Mintalah kepada hambaku Ayub agar ia mendoakan kalian. Maka aku mendengar doa itu dan tidak akan membinasakan kalian. Saya terjemahan FYH. Sebagaimana aku menghukum orang yang berdosa terhadapku karena kalian telah berbicara yang tidak benar mengenai aku, tidak demikian halnya dengan hambaku Ayub. Kata Elifas orang teman, Bildad orang Suah dan Zobar orang Naamah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima doa Ayub untuk mereka itu. Dan bahkan Ayub mendoakan teman-temannya, karena teman-temannya pun sudah mulai menyimpang untuk berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan. Karena mereka sudah mulai berdebat, saling marah-marahan dalam cerita itu. Amin. Dan sudah perhatikan cerita endingnya bahwa semuanya pun mendapatkan kasih karunia. Entah itu Ayub, juga Elifas, Zobar, dan Bildad. Semuanya mengalami kasih karunia Tuhan. Makanya kita baca lagi. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Kau memberkati hidup kami. Kau membawa kami semakin mengerti, memahami tentang kebaikan, anugerah-Mu yang begitu besar. Kami berdoa ya Tuhan, buat ibadah kami besok. Kami berdoa untuk ibadah kami luar biasa. Pada pagi, sore, Kau lawat semuanya. Ibadah di Bareng Jun, firman Tuhan disampaikan jadi firman yang memerdekakan, yang menguatkan, yang membebaskan kami, memberi pengertian yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Semua awak kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah, tidak kekurangan satupun yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya anugerah-Mu begitu besar, kami percaya kasih-Mu begitu dahsyat bagi setiap kami. Dan kami menerima kebaikan-Mu ya Tuhan. Ibadah kami mengalami luar biasa dan banyak jiwa-jiwa, biar Kau orang-orang yang baru datang untuk bisa mengalami kasih karunia-Mu. Tidak ada kursi-kursi yang kosong di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa diberkati Tuhan. Setiap orang yang datang mengalami berkat berlimpah-limpah. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Semuanya menghasilkan kebaikan. Apa yang kami taburkan kami tuai. Kami menabur kebaikan, akan menuai kebaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami menabur keuangan, kami juga menuai keuangan. Kami menabur sukacita, kami akan menuai sukacita. Semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan. Pekerjaan kami, investasi keuangan, atau investasi hidup kami, semuanya kami akan menuainya dengan luar biasa. Tidak ada yang sakit, sembuh. Tidak ada yang mati muda, semuanya sehat panjang umur. Dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang menginginkan kematian, semuanya menginginkan hidup dan panjang umur. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Tidak ada yang seperti Ayub yang persalahkan Tuhan dalam hidupannya. Semuanya orang bersyukur akan Tuhan yang sudah memberkati hidup mereka. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami semakin hari semakin melihat akan kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati, orang tua kami diberkati, dilindungi, diberikan dengan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih anak-anak kami, Engkau berkati masa depan mereka. Mereka jauh dari kami, Engkau yang melindungi, memproteksi hidup mereka, dijauhkan dari pergaulan yang buruk, dari pertemanan yang tidak baik, dari hal-hal yang jahat, dari kecelakaan, sakit, penyakit, rancangan maut. Kau jauhkan anak-anak kami Tuhan. Sekolah masa depan mereka berhasil. Tuntun mereka, pimpin mereka ya Bapa, untuk semakin mengenal Engkau, hidup dalam disiplin, hidup dalam tanggung jawab, hidup dalam kehidupan yang rajin dan bertanggung jawab dengan seluruh kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu, gereja ini semakin bertumbuh, pembangunan gereja ini pun semakin bertambah. Kau menyediakan, memberikan keuangan kepada kami, keuangan untuk bisa menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami terus menerus setiap tahun untuk mendanani gereja ini untuk semakin baik oleh anugerah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Kau memberikan pada kami kerelaan dalam hati kami jemaat dan bahkan orang-orang untuk menabur, untuk memberikan semua, untuk memberikan bagian daripada yang sudah Kau percayakan kepada kami untuk bisa menabur, membawa kemajuan bagi gereja ini, bagi pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas semua kebaikan anugerah-Mu yang terus bertambah-tambah bagi kami. Rumah tangga kami berbahagia, rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Kau menolong kami, biar kami menjadi rendah hati, suami istri saling rendah hati, saling memuji, saling membangun dari satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Jemaat-jemaat diberkati, Bereng Jun diberkati Tuhan, Bepa Bereng Jun disertai Tuhan, terus bertumbuh juga dalam iman. Seluruh Bepa di seluruh Indonesia, bahkan di gereja-gereja dimanapun kami beribadah besok, semuanya kami mengalami berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah, tidak kekurangan satupun yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan juga gembala kami Pak Agung, Kau pelihara, Kau memelihara hidup mereka, kemudian istrinya, anak-anak mereka, Revival Chris Harvest, dalam berkat kelimpahan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir. Diberkatlah hidup mereka Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Pelayanan mereka semakin bertumbuh dalam iman, dalam kapasitas yang terus bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan gedung gereja pun Tuhan selesai di tahun ini oleh anugerah-Mu Tuhan. Ada dana yang keuangan yang Tuhan sediakan, berkati orang-orang baik yang menabur, menyediakan segala sesuatunya untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja di Baros, di Cimahi. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini, Tuhan memberkatinya, dan besok juga kami akan melayani bersama-sama dalam ibadah kami. Kami percaya kami menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Yang di rumah juga angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dan wajahnya berimu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai memimpin hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengasihi Tuhan, sama kita berkata, amin. Salam Bapak Ibu, minggu depan kita akan sambung lagi cerita seri tentang Ayub. Ya, Bapak Ibu, saya akan bagikan. Salam, terima kasih sudah datang, Bapak Ibu, sudah hadir secara online. Pastor Patra, Pak Doni, Wandira, ya, Ibu Dini, Ibu Alin, Dedi, Ibu Pipit, Muri, Kak Alpi, Tri, ya, Pak Agus, Ibu Indri, Ibu El. Terima kasih sudah hadir di sana, dan mungkin tidak tersebutkan namanya, mohon maaf. Dan saudara percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan, dan pasti selalu diberkati Tuhan, dan sudah diberkati Tuhan. Salam, sampai ketemu lagi minggu depan dalam seri cerita tentang Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Amin.